Kartini itu juga salah satu pahlawan nasional. Esensi dari Kartini adalah perempuan harus menyadari bahwa saat ini kita punya kesempatan, kita harus mengambil ruang itu untuk terus belajar, memperbaiki diri dan mencapai potensi yang kita miliki. Dalam budaya Jawa itu perempuan tuh sering diasosiasikan dalam kelembutan dan peran domestik. Apakah itu juga masih sampai di era modern ini? Oh iya, perempuan tuh hanya tugasnya domestik saja di rumah. Ketika perempuan bekerja di luar dianggap tabu. Saat ini saya kira banyak sekali perempuan-perempuan yang mengambil ruang-ruang di sektor publik. Stigma ini juga harus diimbangi juga dengan bagaimana emansipasi ini tidak mengganggu yang tanda kutip yang disebut dengan kodrat. Bagaimana komunikasi kita dengan anak, apakah anak-anak lebih mendengarkan gurunya di sekolah itu berarti kan lebih nyaman. Nah ini PR. Yang namanya membentuk karakter atau generasi yang berkarakter itu harus dimulai sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Halo pemirsa FKM TV, bertemu lagi di podcast hari ini. Dan pada kesempatan kali ini spesial ya Ibu ya, karena biasanya di podcast-podcast sebelumnya dengan ustadz-ustadz, dan kali ini dengan sosok inspiratif dengan Ibu Wakil Wali Kota Surakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Suatu keberuntungan bagi saya bisa duduk bersama dengan Ibu Astrid di hari ini. Bisa berkunjung ke sini lagi. Iya. Terakhir kunjungan kapan Ibu? Dulu waktu acara milad. Milad ya? Iya. Mungkin di tanggal berapa? Di tahun? Lupa tahun kemarin ya. Iya. Banyak di tahun kemarin ya. Iya, dengan Ibu. Iya, tapi tambah maju saya lihat ya. Banyak iya, kegiatan dan sampai hari ini ada podcast juga, sangat mengapresiasi. Iya, jadi untuk podcast pada kesempatan kali ini bertemakan Kartini masa kini, Bu. Jadi Kartini masa kini, emansipasi, pendidikan, dan peran wanita dalam kultur Jawa. Iya. Apalagi Ibu ini sosok yang sangat menginspirasi bagi warga Solo khususnya. Terima kasih Mbak. Khususnya lagi bagi perempuan dan Kartini masa kini, mungkin saya salah satunya. Dan pemirsa podcast FKM yang berbahagia, dan langsung saja ya Ibu ya, sebelumnya langsung saja. Mbak. Tapi sebelumnya saya izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu. Boleh. Ibu Astrid Widayani, SS, SE, MBA. Ibu menempuh pendidikan doktoral di Business School Lausanne di Switzerland, Business Transformation, Sustainable Business and Entrepreneurship, dan menempuh pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada. Mengambil administrasi bisnis. Untuk sarjana, Ibu di Universitas Diponegoro dengan program studi bahasa Inggris. Dan Universitas Sastra Inggris, mohon maaf Ibu. Dan Universitas Surakarta di manajemen. Iya, betul. Dan Ibu adalah alumni dari SMA Negeri 1 Surakarta. Salam Kasmanji. Oh iya. Ada salamnya ke semua. Oh iya. Kalau SMP 4 Patska Jaya. Oh iya. Jadi Ibu dari SMP Putri daerah Solo asli saya, Mbak. Iya. Dan banyak sekali penghargaan dari Ibu Astrid ya, salah satunya. Kita jangan banyak-banyak. Aduh, nanti kita ngomongnya cikir. Iya. Kalau disebutkan semua sepertinya tidak akan selesai hari ini. Jadi salah satunya buku Profil Wanita Inspirasi Indonesia COVID-19 Response Award Best Show di UK. Iya, betul. Wow, luar biasa. Dan Joglo Semar Kadin Award Solo. Ada Radar Solo Award, Anugerah Perempuan Indonesia di tahun 2023, dan ada Denok Semarang di tahun 2006, Putri Cipta Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Terima kasih. Luar biasa Ibu. Dan pengalaman kerja kita sebutkan beberapa juga ya Ibu. Terakhir aja. Ya. Panjang di tahun 2025 sampai dengan sekarang Wakil Wali Kota Surakarta. Ibu luar biasa, menginspirasi kita semua. Khususnya sesuai dengan tema untuk hari ini, emansipasi wanita, di mana mungkin wanita bisa berkarya juga, bisa berdaya di tengah-tengah masyarakat, dan bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Begitu. Amin, harapannya seperti itu ya. Iya. Untuk wanita, emansipasi dan pendidikan. Ibu, untuk Raden Ajeng Kartini ini disebut sebagai contoh atau tokoh yang memperjuangkan emansipasi wanita, terutama pada bidang pendidikan. Dengan pendidikan Ibu yang sangat luar biasa, dengan penghargaan-penghargaan juga yang banyak sekali. Bagaimana tanggapan Ibu?
Saya sepakat ya kalau dikatakan R.A. Kartini itu juga salah satu pahlawan nasional. Bahkan kita kenang kelahiran beliau sebagai hari pengingat kami bagi para perempuan kita semua ya, untuk terus mau belajar dan berkembang. Karena kalau belajar dari Raden Ajeng Kartini sendiri, sebenarnya posisinya di era sekarang bisa saya analogikan dengan pengalaman saya juga, Mbak. Bukan menyamakan ya, mungkin sama-sama di pendidikan iya, tetapi pada waktu itu Kartini berhasil atau berani untuk bergerak itu juga karena ada kesempatan, ya kan? Ada banyak perempuan-perempuan yang masih terbelenggu pada saat itu, masih bahkan belum terbuka secara wawasan maupun pemikirannya, sehingga belum berani untuk bergerak atau belajar sebanyak mungkin karena memang stigma, kemudian perspektif yang pada saat itu perempuan adalah tanda kutip konco wingking ya, yang hanya ngurusin dapur istilahnya. Ini bisa terbuka karena adanya kesempatan Raden Ajeng Kartini, dan mungkin ada beberapa pemimpin-pemimpin atau tokoh wanita di luar sana yang pada saat itu memiliki kesempatan. Begitu pula dengan saya ya, pada saat ini sangat terinspirasi dari gagasan, tulisan dan juga pemikiran Raden Ajeng Kartini, di mana pada waktu itu beliau termasuk salah satu yang beruntung untuk bisa bersekolah dan pengen semuanya ikut belajar. Maka beliau mendirikan sekolah, kemudian bagaimana juga mengajak perempuan-perempuan untuk semakin terbuka lagi pemikirannya terhadap bagaimana dia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Inilah yang kadang-kadang masyarakat menganggap bahwa emansipasi itu harus unggul, harus lebih dari laki-laki atau apapun itu, tapi saya mungkin kurang sepakat ya dengan istilah itu, bahwa sebenarnya esensi dari Kartini adalah perempuan harus menyadari bahwa saat ini kita punya kesempatan dan kita harus mengambil ruang itu untuk terus belajar, memperbaiki diri dan mencapai potensi yang kita miliki. Wah, luar biasa. Iya. Jadi tahu gimana ada kesempatan, betul, kita coba. Tidak untuk menyaingi laki-laki, bukan, tapi untuk berdaya untuk diri sendiri. Betul sekali, Mbak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa makna dari emansipasi sendiri dan bagaimana Ibu memaknai emansipasi perempuan di masa yang sekarang? Iya. Saya kira emansipasi di masa lampau hingga saat ini dan masa nanti itu kayak lagunya Nuka ya. Jadi intinya sampai kapanpun rentang waktunya ketika kita berbicara emansipasi itu bisa dilihat dari tolak ukur sampai di mana kita mau memperkaya diri dengan ilmu. Sebenarnya itu ya. Jadi emansipasi ini kan bagaimana peran dari hakikat kita sebagai individu, dalam hal ini manusia, untuk bisa berdaya tadi disampaikan, untuk bisa mampu mengisi ruang-ruang yang selama ini hanya menjadi stigma di masyarakat atau mungkin pemikiran-pemikiran karena belum ada keterbukaan tadi, sehingga oh iya perempuan tuh hanya tugasnya domestik saja di rumah misalnya. Ketika perempuan bekerja di luar dianggap tabu pada saat itu, sekarang tidak. Misalnya masa kini ya, masa kini di saat ini saya kira banyak sekali perempuan-perempuan yang mengambil ruang-ruang di sektor publik, tidak hanya di sektor domestik, tidak hanya di rumah tangga. Tetapi stigma ini juga harus diimbangi juga dengan bagaimana emansipasi ini pada akhirnya tidak mengganggu yang tanda kutip yang disebut dengan kodrat ya Mbak ya. Kadang-kadang kan menjadi tumpang tindih. Ketika berbicara, oh kita sudah punya kesempatan untuk bekerja, kita sudah punya kesempatan untuk belajar, punya pendidikan yang tinggi, pada akhirnya dengan suami tidak hormat misalnya, kemudian meninggalkan perannya sebagai ibu, ya akhirnya misalnya hanya dititipkan kepada eyang atau tetangganya misalnya ya. Ini kita harus banyak introspeksi juga bahwa emansipasi ini adalah wujud kapanpun rentang waktunya kita harus bisa memahami apa yang mampu kita dapatkan atau hak yang kita katakan kesetaraan ini sebagai bagian dari individu atau manusia, yaitu apa? Hak untuk belajar, hak untuk bekerja, mencari nafkah ya kan, mencari tambahan penghasilan mungkin istilah yang tepat untuk perempuan, dan mungkin bisa berkarya, berkontribusi untuk masyarakat
agama, bangsa dan negara. Itulah emansipasi bagi saya. Luar biasa. Dan tadi bicara tentang stigma. Apakah pernah Ibu mendapatkan stigma yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Ibu inginkan, atau Ibu terjun ke dunia politik misalnya? Mungkinkah adakah ada stigma yang tidak mengenakan sebelum ini? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Kalau boleh jujur, hari ini saya juga pengen menyampaikan pesan saya sebagai satu perempuan yang mungkin dikatakan yang menorehkan sejarah juga di Kota Surakarta, karena baru pertama kali di tingkat eksekutif ada figur perempuan yang kalau dilihat dari sejarahnya itu dari Mataram kuno, Mataram Islam sampai dengan 280 tahun Surakarta berdiri. Ini juga belum pernah. Wah, Ibu yang pertama. Luar biasa. Dan kalau dikatakan ketemu stigma, bahkan difitnah, dikatakan ini itu banyak sekali. Ada, pasti ada. Tapi saya berfokus pada tadi ya, nilai emansipasi yang saya pegang, bagaimana Allah menitipkan apa yang saya miliki saat ini, baik itu talenta, baik itu dari sisi pemikiran, mungkin ide yang bisa saya gunakan untuk mengembangkan Kota Solo, kemudian kontribusi dari kemampuan dari apa yang saya pelajari selama ini sampai dengan sekolah saya dan wawasan saya, ya inilah yang saya ingin kontribusikan untuk kota. Jadi alhamdulillah juga Allah berkenan, Allah meridhoi hingga posisi saya saat ini. Luar biasa. Dan pertanyaan selanjutnya ya Ibu ya, dengan pendidikan Ibu yang luar biasa sekali sampai ke luar negeri juga ya Ibu ya, saya lihat ada di Switzerland, untuk akses pendidikan bagi perempuan, khususnya di era yang sekarang, apakah sudah benar-benar setara menurut Ibu? Sudah lebih dari setara. Kalau kita berbicara pendidikan saat ini, kalau ada perempuan yang merasa masih belum bisa belajar, saya kira itu karena belum berani saja, atau masih menganggap itu sesuatu yang tinggi. Ya. Tapi kalau ruang untuk aksesibilitas, kemudian opportunity atau kesempatan, saya kira sudah lebih dari setara, karena di pendidikan formal tidak ada membedakan laki-laki dan perempuan. Di pendidikan informal apalagi, di tempat usaha, ya di bisnis, bahkan mungkin di kajian-kajian kan juga perempuan juga sudah bisa belajar, tidak hanya laki-laki. Jadi saya kira bagaimana kita berani untuk bisa membuka diri kita untuk bisa lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang kita dapatkan, karena kita sama-sama percaya ya di dalam agama Islam kan ilmu itu juga bekal kita. Bahkan Rasulullah itu kan juga selalu mengajarkan belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu adalah analogi bahwa mencari ilmu itu jangan hanya dengan pemikiran kita, tapi kita harus membuka wawasan kita, kita berani belajar ke tempat mungkin sesuatu yang berbeda untuk kita bisa memahami makna di kehidupan ini secara utuh. Betul. Iya. Dan dengan pendidikan tinggi yang sudah dikatakan lebih dari setara, apakah ada tantangan khusus mungkin bagi perempuan yang akan melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi? Iya Mbak, pertanyaannya bagus ini. Karena kalau kita bicara akses dan kesempatan itu kan sudah ada ya tadi ya saya sampaikan. Tapi tantangannya kembali ke kodrat. Iya, biasanya perempuan itu akan berpikir ulang ketika dia ingin memilih antara melanjutkan studi S2 atau menikah dulu. Aduh. Nah, ini kodrat ya, karena akan menjadi istri. Ketika akhirnya sudah menikah pun ya, sudah sah gitu ya. Kemudian berpikir, saya mau lanjut sekolah lagi atau ngurus anak. Bener nggak Mbak? Iya, betul. Pasti itu ya pemikirannya ya. Betul sekali. Nah, hal ini yang mungkin bisa saya sampaikan untuk sharing saja, untuk berbagi pengalaman bahwa ternyata keduanya bisa dijalani dengan seimbang. Iya. Selama tadi tidak tumpang tindih apa yang menjadi kewajiban kita di sisi kodrat dan kewajiban kita di sisi pekerjaan, atau mungkin mengejar mimpi-mimpi kita, apapun itu mimpinya, gitu. Dan itu ada seninya. Kalau dibahas di sini nanti di episode kedua ya. Karena ada part 2 ya. Iya. Iya.
Dan lanjut lagi Ya. Ibu untuk pertanyaan berikutnya. Dan tadi sudah disebutkan juga dalam persepsi Islam, Ibu. Ya. Jadi dalam Islam tuh menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap Betul. Muslim. Dan bagaimana nilai ini membentuk perjalanan hidup Ibu? Terutama Ibu juga seorang ibu Ya. dan perempuan di dalam ini ya menggendong amanah istilahnya, menggendong amanah dalam memimpin masyarakat begitu. Iya, saya beruntung karena Allah itu menitipkan saya lahir di dunia di lingkungan pendidikan. Iya. Tapi yang bukan lingkungan pendidikan juga jangan kecil hati ya, untuk memaknai bahwa belajar itu bukan hanya kita membaca buku atau mengikuti kelas atau kita ketemu guru. Lebih dari itu, belajar itu ya setiap waktu. Hari ini pun kita ngobrol belajar nggak? Ya kan? Saya ketemu Ustadz misalnya, ngobrol-ngobrol, ada wawasan baru, itu juga belajar. Maka saya memaknai bahwa selain memang menjadi kewajiban kita untuk menuntut ilmu, bahwa ilmu ini sebenarnya bekal kita untuk bisa betul-betul menjadi khalifah di muka bumi. Kan kalau kita belajar ya di agama Islam itu sebenarnya kan manusia diciptakan untuk dua tujuan. Satu, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, sebagai khalifah. Kita bisa memimpin di dunia ini minimal untuk diri kita sendiri. Dan bekalnya apa? Ya ilmunya itu. Bekalnya ya ilmunya itu. Sehingga ilmu itu ya jangan hanya misalnya kita dulu jurusannya apa, ya udah itu kita belajar itu. Di wawasan itu kan ada istilahnya knowledge and skills. Knowledge itu ya kita belajar dari keilmuan-keilmuan banyak. Saya pun sebelum di Wakil Wali Kota sebagai rektor itu saya punya 14 program studi, Mbak. Semua saya pelajari juga untuk saya bisa menentukan kebijakan yang tepat. Di Pemkot lebih besar lagi, ada 35 OPD. Ya, organ perangkat daerah yang harus saya pahami dan 54 wilayah yang juga harus saya pelajari. Tapi saya juga harus belajar terus untuk juga meningkatkan skill atau keterampilan. Nah, ini yang mungkin banyak masyarakat menganggap bahwa kan saya udah belajar, dan akhirnya orang akan cepat berpuas diri dan merasa paling pintar. Ini yang harus dihindari, dan saya sangat beruntung ketika Islam mengajarkan kita untuk terus menimba ilmu, dan itulah sebenarnya hakikat kehidupan, bahwa ilmu kita nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah. Semakin kita belajar, kita akan semakin tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Betul. Itu nanti maknanya. Jadi istilah padi makin berisi makin merunduk. Iya, itu lebih ke rendah hati. Iya. Betul. Dan Ibu sebagai Wakil Wali Kota Surakarta, untuk langkah konkretnya ini Ibu, yang bisa dilakukan sebagai pemerintah ya Ibu ya, untuk mendukung pendidikan perempuan, mungkin khususnya di Kota Solo. Ya, program-program kami yang mendukung pendidikan maupun pendidikan yang berfokus pada perempuan sudah cukup banyak. Satu dinas yang memang kami naungi ya, yang membawahi bidang pendidikan adalah Dinas Pendidikan, mulai dari PAUD sampai dengan SMP. Jadi kalau SMA di Solo itu sudah di bawah provinsi, dinas provinsi. Nah, kami malah bersyukur bisa menaungi di sekolah dasar ya, di sekolah formal yang di usia dini sampai dengan sekolah menengah ini, karena yang namanya membentuk karakter atau generasi yang berkarakter itu ya harus dimulai sejak dini. Ya kan, salah kaprahnya ketika anak-anak kita menganggap bahwa ya masih anak-anak, ya namanya juga anak-anak itulah ya istilahnya atau apapun itu, kemudian baru nanti remaja mulai bingung orang tua karena anaknya seenaknya nggak deket, dan akhirnya ada kenakalan remaja istilahnya. Nah, saya juga titip untuk pemirsa FKM juga ya, bahwa yang namanya kenakalan remaja saat ini juga semakin meningkat di Kota Surakarta sendiri, yang nanti dampaknya ke penyakit-penyakit sosial yang ada di sekitar kita, sehingga ini yang harus kita cegah. Kita harus antisipasi dengan pendidikan sejak usia dini, difokuskan pada penguatan karakter. Dan itu beragam program, beragam usaha dari kami pemerintah kota yang kami gabungkan dengan intervensi dari multi perangkat daerah. Jadi tidak hanya dari Dinas Pendidikan, tapi juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, kemudian juga dari Dinas Kesehatan untuk sosialisasi edukasi tentang kesehatan,
termasuk juga dari dinas-dinas terkait yang lain ya, misalnya ada badan untuk Bagas Bangpol ya untuk peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai nasionalisme, patriotisme untuk anak-anak supaya tidak gampang terpengaruh dengan budaya-budaya asing misalnya ya bagaimana kita berakar tetap dengan agama dan juga dasar negara kita, itu juga tidak gampang terprovokasi dengan nilai-nilai yang negatif dan seterusnya, Mbak. Masih banyak lagi program yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat melihat di Instagram Ibu Astrid ya, yang itu sepertinya anak PAUD yang menggambar-menggambar dan lain sebagainya, kunjungan langsung seperti itu. Dan melihat secara langsung itu anak inklusif loh, Mbak. Itu anak-anak disabilitas. Masih bisa belajar. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa Ibu Astrid digariskan untuk menjadi pemerintah begitu, lebih dekat dengan anak-anak begitu. Dan anak-anak juga merasa lebih nyaman karena perempuan, sosok ibu dekat juga dengan bundanya ya. Iya. Seperti itu. Dan lanjut lagi Ibu. Boleh. Jadi untuk perempuan dan kultur Jawa, terutama kita sebagai warga Solo ya, Ibu warga Solo asli juga. Solo asli. Iya, dan karena setiap budaya itu menanamkan keluhuran ya bagi seluruh komunitas masyarakat, dan khususnya kita membahas tentang Kota Solo juga. Dalam budaya Jawa itu perempuan tuh sering diasosiasikan dalam kelembutan dan peran domestik seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan ya. Dan apakah itu juga masih sampai di era modern ini, dan bagaimana Ibu melihat hal tersebut? Masih sampai sekarang masih kuat ya. Kayak kalau saya pikir dilihat dari konteks budaya, Solo termasuk salah satu kota di Indonesia yang basis budayanya cukup kuat. Bahkan di Solo termasuk, walaupun bukan daerah istimewa, tapi masih juga berdampingan dengan keraton dan juga ada Pura Mangkunegaran yang sebagai menjaga nilai-nilai tradisi atau nilai budaya yang ada di wilayah kita ini tetap kuat. Dan berkaca dari itu, saya kira masyarakat Surakarta saat ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, yang mana nilai-nilai akar budaya yang berupa tradisi, berupa banyak kebiasaan-kebiasaan di masa lampau ini mulai tergerus dengan adanya modernisasi, dengan adanya digitalisasi maupun globalisasi. Nah, ini hal-hal dari eksternal yang cukup kuat dampaknya kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, di mana saya juga mengajak ini kepada para orang tua untuk bisa belajar lagi. Ayo kita belajar lagi. Kenapa? Karena kalau nggak belajar kita bisanya cuma melarang nanti. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa. Dan harapan saya sendiri dengan adanya kultur Jawa tadi yang disampaikan, kan ini sebenarnya sebagai pedoman juga untuk kita tentang budi pekerti. Ada tahapan kalau di Jawa itu mulai dari bahasa, makanan, pakaian, itu semua kan ada filosofinya. Ya. Termasuk misalnya ya, kita berbicara bahasa itu kan ada ngoko ya. Kemudian kromo pun ada kromo madya, kromo inggil, semua itu kan hubungannya dengan budi pekerti. Bagaimana kita harus berhadapan dengan orang tua, dengan teman sebaya dan seterusnya. Dan itu ada tahapannya semua. Makanan pun saya barusan ya tadi siang dan kebetulan tadi malam dua-duanya piring terbang semua. Pernah tahu ya piring terbang ya? Itu hanya ada di Solo. Iya, hanya ada di Solo ya. Itu kan juga tahapan proses ya untuk kita tetap bersabar menunggu setelah ini setelah ini, dan itu ada tahapan untuk acara juga. Sehingga semua di Solo itu sebenarnya sudah ada tahapan strukturnya. Kemudian dari tatanan masyarakat dari sisi budaya inilah yang sebenarnya sangat memudahkan masyarakat Jawa, khususnya di Solo, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertutur kata, maupun bisa menempatkan diri dengan baik posisinya di masyarakat. Iya. Luar biasa ya. Dan bahkan dikorelasikan sebagai piring terbang tadi, kita harus sabar menunggu porsinya. Nggak bisa langsung es krim ya.
Kita Jadi pengennya harus es krim nggak snack bisa dulu, langsung iya. ya, betul. Jadi harus tahapan prosesnya juga Iya. cukup panjang begitu. Kalau es krim sudah keluar, nanti matanya sudah dibedol. Nah, kan gitu, ada ininya Saatnya juga pulang, ya. iya. Saatnya pulang. Dan ya Bu, tadi membahas tentang kultur Jawa dan apakah itu bisa menyurutkan semangat belajar bagi perempuan? Karena kultur Jawa tersebut yang masih kental ya, terutama Iya. di kota Solo Iya. yang bisa dibilang perempuan urusan domestik dan lain sebagainya itu tadi. Justru sebaliknya. Harusnya sebaliknya. Jangan menyurutkan semangat. Justru perempuan-perempuan inilah adalah ibu guru pertama yang ada di rumah. Ya. Ya, jadi kalau ada yang bilang, ini kalau dibilangin di sekolah sama ustazahnya atau ustadznya kok lebih mendengarkan ya? Ini pertanyaan untuk diri kita nih, para orang tua. Bagaimana komunikasi kita dengan anak? Apakah anak-anak lebih mendengarkan gurunya di sekolah itu berarti kan lebih nyaman? Ya, cara menyampaikan kedekatannya, bondingnya berarti lebih bagus daripada kita orang tuanya. Nah, ini PR. Nah, kalau sebaliknya saya kira harus bisa beriringan. Ya, bagaimana tadi kultur yang dikatakan kok ribet, kok bertahap-tahap, berleher-leher, gurunya adalah kita, orang tua, keluarga. Dan ibu di sini ya yang pertama mengenalkan dunia kepada anaknya, penting sekali. Saya pun mau maju pilkada itu juga karena anak saya sudah di usia pada waktu itu melewati 7 tahun ya. Oh ya. Jadi golden age-nya sudah lewat Iya. lah. Jadi saya percaya waktu itu golden age sampai 5 sampai 7 tahun itu betul-betul bondingnya harus kuat. Jadi sesibuk apapun saya dan bagaimanapun saya menjelaskan kepada anak saya sudah paham sekarang. Iya. Kalau banyak yang bertanya kok bisa ya Mbak anak-anaknya nanti jelasinnya gimana gitu. Itu saya kasih spill sedikit itu ada di buku saya yang akan saya terbitkan. Wow, sebentar. apa Khusus ini? untuk ibu-ibu nanti ya. Luar biasa ya. Iya. Dan Jadi memang ada cara berkomunikasi secara efektif di keluarga, kemudian juga bahwa parenting atau cara mendidik anak kita sebagai ibu itu sangat penting untuk membentuk dasar karakter generasi-generasi penerus kita. ya. Jadi saya titip jangan malah surut semangatnya, harus bersemangat dan ibu-ibu jangan lupa belajar dan belajar lagi. Iya. Jadi kita harus semangat karena kita peran ganda ya tadi Iya, Ibu peran ya. ganda. Peran ganda. Jadi harus benar-benar semangatnya diisi penuh. Terus jangan mengeluh, aduh kok perannya banyak banget ya semua ngurusin gitu ya, keuangan, terus cuci piring, cuci baju segala. Bapak-bapaknya juga capek, Iya. ya pekerjaannya juga banyak. Jadi kita tidak bisa membandingkan kalau berbicara dengan kodrat. Iya. Jadi semuanya harus seimbang dan begitu pula multi peran emansipasinya juga harus dilakukan oleh bapak-bapak juga. Iya. Jadi nggak ada lagi stigma yang nyapu harus ibu-ibu ya, yang nyapu bareng-bareng dari semua pekerjaan domestik. Iya, jadi jadi termasuk mendidik anak. Jadi itu Iya. tanggung jawab bersama. Tanggung ya, jawab Ibu, bersama-sama ya. semuanya. Iya. Yang penting tetap dalam porsi masing-masing. Betul begitu. sekali, iya. Ya. Dan dalam perspektif Islam Iya. lagi, Ibu, jadi perempuan ini tadi sudah disebutkan juga madrasah pertama bagi anak-anaknya Iya. gitu. Jadi Ibu dengan kesibukan Ibu yang sangat luar biasa, mungkin dari pagi sampai malam setiap hari seperti itu, Iya. dengan tanggung jawab yang besar juga. Bismillah. Ya. Bagaimana Ibu menyeimbangkan antara menjadi Dan ibu tadi kan sudah saya bilang, dan di buku karir? saya ada. Iya. Bukunya. Bukunya sebentar lagi terbit. Iya. Jadi nanti akan dibahas di situ. Ya sedikit-sedikit saya Ya. share hanya untuk FKM lah ya, Aduh, boleh. iya. Sebenarnya keseimbangan dalam hidup itu kan hakikat kita sebagai manusia ada 4 sisi ya. Dari sisi pikiran, hati, mental dan juga fisik. Jadi 4 ini harus kita pahami sebagai kebutuhan holistik manusia. Ya. Nah, termasuk kalau di FKM yang sering ngaji itu ngisinya itu yang di spiritual kan. Dari sisi hati dan juga mental, pikiran itu juga ya masuk juga tapi sedikit banyak dipengaruhi oleh hati. Karena kalau agama itu porsinya banyak di hati. Bagaimana kita melakukan sesuatu ini baik atau buruk dan seterusnya. Dan alhamdulillah Al-Qur'an kan sudah sangat-sangat detail untuk mengarahkan bagaimana untuk kita menata hati. Nah, dan begitu pula 4 ini tadi, ini harus seimbang. Sehingga ketika kita berbicara sebagaimana mengatur menjadi ibu yang seimbang gitu dengan kesibukan dan seterusnya. Saya yakin banyak kok ibu-ibu yang bekerja di luar sana. Cuma permasalahannya bagaimana peran dari 4 kebutuhan manusia ini bisa dipenuhi dengan baik dan seimbang. Iya. Misalnya kalau dari pikiran, banyak loh ibu-ibu yang pikirannya banyak dan akhirnya
burnout atau overthinking, Ya. pada akhirnya hanya jadi marah-marah di rumah. Ya, ini juga menjadi PR untuk kita semua bahwa ketika sudah penuh ya harus diseimbangkan. Mungkin fisiknya kurang bergerak Ibu, misalnya, ayo kita olahraga dulu. Nanti tapi ada juga yang hanya ikut tren, hanya olahraga terus tapi nggak ikut ngaji, hatinya akhirnya kering. Jadi akhirnya ikut olahraga sana sini hanya ikut tren. Aduh, kok pengeluarannya habis ya? Nah, akhirnya hanya untuk gaya hidup dan lain sebagainya. Jadi intinya semua harus seimbang. Dan masalah waktu, kalau keseimbangan saya kira kalau saya sendiri lebih menekankan pada prioritas dan juga jadwal, Mbak. Skala prioritas ini menentukan mana yang harus kita jalankan dulu, mana yang nanti bisa kita lakukan. Jadi kadang-kadang kalau orang tidak punya prioritas kan semua pengen dijalankan. Nah ini yang kadang-kadang malah tidak dapat semua. Kalau jadwal, saya punya kebiasaan dari dulu bahkan sebelum di wakil wali kota, tertib untuk membuat jadwal. Ya jadwalnya kalau yang mungkin awal ikut saya tuh, kok Ibu kegiatannya banyak sekali, apa nggak bingung gitu. Ya karena saya tata. Kalau nggak memungkinkan juga mungkin kita cek apakah ini prioritas atau tidak. Kalau prioritas ya itu. Tapi saya punya kekurangan sih Mbak. Untuk masyarakat semuanya prioritas. Oh iya. Jadi nggak bisa saya bilang nggak, kadang-kadang termasuk hari ini ya saya hadir di sini karena ini penting juga, ini juga penting, ini penting. Akhirnya kita datang ke semua tempat. Energinya nggak habis-habis, luar biasa. Karena dengan berbagi, saya termasuk ngecas energi, Mbak. Extrovert mungkin? Cenderung introvert sebenarnya. Malahan ya. Iya. Jadi luar biasa banget. Dan tadi empat-empatnya harus seimbang ya. Iya, betul. Dan prioritas mana yang lebih awal mungkin? Mana yang lebih penting, scheduling, mana yang kurang penting. Ya, betul. Tapi untuk masyarakat semuanya penting. Iya, betul sekali karena saya sekarang menjadi pelayan masyarakat. Betul, dan ngomongin tentang pelayan masyarakat, Ibu, kepemimpinan perempuan ya. Ibu menjabat untuk Wakil Wali Kota Surakarta di tahun kemarin ya, di tahun 2025, sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Sampai nanti insya Allah sampai di tahun 2030. Amin, walau alam. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu juga untuk Ibu. Jadi untuk data Ibu ya, berdasarkan data per April 2025 kemarin, itu terdapat total sekitar 113 kepala daerah perempuan di Indonesia. Jadi 113 kepala daerah perempuan itu mencakup gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Jadi angka ini mencakup sekitar 10% dari total sedikit ya seluruh kepala daerah. Hanya 10%. Jadi menurut Ibu dengan data tersebut itu tuh apakah sebuah kemajuan atau mungkin masih harusnya bisa lebih dari itu? Kalau dihitung quantity ya, dari sisi angka saya kira sudah ada kemajuan dari sisi kepala daerah. Sebenarnya kalau di Indonesia itu juga ada perhitungan untuk minimum kuota yang di legislatif itu 30%, Mbak. Dan itu ada beberapa daerah yang sudah terisi, ada yang belum. Masih belum. Kalau Solo saya kira hampir ya 20% sekian untuk di legislatif, tapi yang di kepala daerah juga baru saya kan, jadi termasuk masih ya kecil lah ya untuk ke sana. Tetapi saya melihat bahwa yang tadi kita sampaikan, emansipasi, kesetaraan dan lain sebagainya, ini juga sudah terisi dengan baik. Ya, bukan berarti angka sedikit itu kualitasnya berkurang. Betul. Tapi bisa jadi dengan walaupun angkanya naiknya sedikit, tapi kan yang penting kualitasnya. Bagaimana para pemimpin-pemimpin perempuan ini juga punya kinerja yang baik, bisa mengimbangi kepemimpinan dengan kepemimpinan laki-laki, ya, tidak untuk dibandingkan tapi disandingkan, ya, kan saling mengisi malah. Ya, karena laki-laki dan perempuan ini kan punya kelebihannya satu dengan yang lain. Jadi saya kira saya malah justru ingin mengajak, mendorong kepada seluruh masyarakat, khususnya yang perempuan yang memiliki talenta, memiliki kemampuan untuk berkontribusi ke masyarakat, bahkan ke bangsa kita, ya, bangsa Indonesia. Kita masih membutuhkan kok ya siapapun yang cinta sama kotanya, cinta sama daerahnya ataupun negaranya untuk ikut berkontribusi memikirkan bersama kemajuan bangsa kita. Dan Ibu adalah wakil wali kota perempuan pertama. Betul, betul sekali Mbak. Pasti banyak sekali tantangan yang itu ada di buku saya.
Jadi penasaran ini saya. Ya memang saya ini ceritanya Iya. biar penasaran dan akhirnya pada beli. Jangan lupa mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan termasuk salah satunya dari Iya. buku ya. Bisa di-spill sedikit untuk tantangannya Ibu selama Iya. menjabat kurang lebih 1 tahun lebih ya Iya, iya. untuk jadi pemimpin perempuan pertama ini. Banyak sekali ya tantangannya. Kalau sedikit agak susah milih yang mana. Mungkin pada waktu awal aja deh ya. Awal-awal? Jadi pada waktu awal itu skeptik ya atau pemikiran yang sifatnya pesimis terhadap Ya. kepemimpinan perempuan itu masih saya rasakan. Misalnya dengan istilah-istilah apa bisa ya perempuan itu juga diterima di beberapa kelompok masyarakat. Kan masyarakat kita kan sangat majemuk ya dari beragam latar belakang dan kelompok gitu. Jadi perempuan di kalau perempuan maju di Solo itu ada beberapa kelompok yang masih belum siap. Saya bilang belum siapnya kenapa gitu. Ini kan bukan memimpin rumah tangga. Ini kan kita berbicara berkontribusi untuk masyarakat. Kita ingin mengabdi, dan di sini benar-benar mengabdi loh, kata mengabdi itu karena sebelumnya kan saya rektor ya Mbak ya di universitas, dan saya punya beberapa bisnis juga yang saya jalankan, dan menurut saya juga sudah sangat nyaman sebagai manusia. Itu ibaratnya sudah komplit lah, sudah lengkap. Saya sudah belajar S3, saya sudah berkeluarga, sudah punya putra, jadi saya kira ya ini waktunya saya untuk menghibahkan diri saya lah untuk masyarakat, dan alhamdulillah suami saya ridho untuk itu. Masya Allah. Saat terjun ada keraguan yang sangat besar. Kalau saya sebenarnya enggak ya, tapi masyarakat ini masih karena belum pernah ya, masih bisa nggak ya perempuan gitu. Tapi saya malah justru dengan tegas bilang tidak ada keraguan ketika saya dipercaya. Itu jadi yang membuat saya yakin, yang membuat saya tetap mantap untuk maju pada waktu itu kan tidak karena keyakinan diri saya, tapi karena banyak yang mendorong saya, ayo Mbak maju. Kemudian kalau di dunia politik itu kan harus didukung oleh partai politik ya. Saya waktu itu nggak ada bendera apa-apa loh Mbak. Saya independen, tapi didukung dari 12 parpol yang semuanya sepakat saya maju. Jadi kenapa ada kata ragu gitu? Bagi saya nggak perlu ada kata ragu, yang penting kita melakukan yang terbaik. Iya, betul. Justru yang ragu itu yang dulu pada waktu awal, nih beneran nggak ya ini perempuan bisa maju nggak ya kan gitu. Nah ini mudah-mudahan dengan apa yang saya jalankan sekarang, termasuk berbagi dengan pemirsa FKM dan juga semua keluarga di Solo, saya benar-benar dekat, hadir untuk mereka. Semuanya saya sayang, saya peduli, sehingga pada akhirnya bisa merasakan Solo akhirnya punya ibu. Iya, benar. Gitu. Akhirnya Solo punya ibu yang mau ngomong ya, ngomong warga Solo begitu. Ya, saya selalu berdoa sama Allah, tambahkan sabar saya ya Allah. Karena anak saya banyak sekali. Dan masyarakat semuanya adalah ya inilah yang ingin saya rangkul. Iya, semuanya dirangkul ya Ibu ya. Dan dengan Ibu selalu tampil di depan begitu. Pernah ada rasa tidak percaya diri karena seorang perempuan begitu, apakah? Enggak, Mbak. Tidak ya. Jangan ya Ibu. Enggak, ya mungkin, tapi pada bertanya kok bisa sampai di titik itu gitu ya. Kalau saya ditanya enggak sih, karena kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita dengan baik. Itu harusnya sudah selesai di usia ya 17 sampai 25, ada istilah youth ya. Youth itu kan generasi muda. Generasi muda kalau UN dari United Nations PBB itu kan antara 17 sampai dengan 25. Itu harus sudah selesai nih. Sebenarnya saya itu diberikan bakat apa sama Tuhan, apa yang harus bisa saya kembangkan dari diri saya itu di usia itu. Makanya ada quarter life crisis ya, sampai usia 25 ya masih ragu ini itu. Nah, di situ harusnya sudah selesai. Jadi ketika ada takut enggak, atau ragu enggak gitu. Bukan masalah terlalu pede, bukan. Memang kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus paham betul, bahkan saya pun merasa ya saya punya kekurangan, bukan manusia yang sempurna. Tapi kalau Allah mampukan, berarti kita akan bisa selesaikan. Gitu. Karena kita sudah tahu kelebihan kekurangan kita. Jangan sampai telat, nanti jalan kehidupan ketampar sana, ketampar sini, nabrak sana, nabrak sini, sampai akhirnya sampai
usia 50-an masih bingung, ini saya mau ngapain ya habis ini gitu. Ya mudah-mudahan dengan apa yang saya bagikan ini bisa lebih memantapkan arah layarnya ke depan. Betul. Jadi sosok Kartini masa kini itu beneran ada ternyata. Dan 3 pertanyaan terakhir Ibu. Jadi ada nggak sih peristiwa atau kejadian atau pilihan mungkin Ibu yang pernah pilih di waktu yang lampau yang memiliki kesan paling mendalam dalam perjalanan karir banyak Ibu? Banget. Oh. Banyak sekali. Mungkin bisa pilihkan 1 atau 2 atau 3 juga boleh. Kesan mendalam. Biasanya berhubungan dengan relasi terdekat. Ya, saya pernah itu ada satu kejadian ketika almarhum Bapak ya dipanggil di sisi Allah. Itu kan Bapak orang terdekat saya juga ya, selain ibu tentunya, dari kedua orang tua saya kan dekat semua, dan beliau itu tidak ngerepotin keluarga ya, karena meninggalnya memang agak membuat kami kaget karena sangat cepat sekali prosesnya. Dan di momen itulah saya tanya sama diri saya sendiri, ya kita sudah tidak punya tumpuan lagi ya, maksudnya bukan masalah kita nggak punya tumpuan Allah, tapi secara manusia biasanya kan ada Bapak yang selalu mendampingi kami, mengarahkan kami, menasihati kami, bahkan kalau dikatakan provider atau Bapak itu tanggung jawab untuk keluarga itu kan luar biasa. Jadi pada waktu itu kayak oke, berarti sekarang kita harus berani sendiri, kita pegang setirnya. Dan apalagi pada waktu itu saya dipasrahi yayasan, jadi bukan warisan ya. Yayasan itu kan tidak untuk diri kita sendiri, tapi yayasan itu kan untuk kebermanfaatan orang banyak. Jadi di situ saya sadar bahwa ya hidup saya bukan untuk diri saya, hidup saya itu ya untuk orang lain, karena yang ditinggalkan Bapak ini adalah nilai yang luar biasa, yaitu bagaimana hidup kita itu kebermanfaatannya harus dirasakan oleh orang lain. Kalau di Jawa ada juga urip iku urup. Oh iya. Nah, hidup kita harus bermanfaat untuk orang lain. Betul. Itu momen yang cukup mendalam ya. Jadi saya pengen ketika saya diberikan sisa usia itu juga bisa bermanfaat untuk semakin banyak orang. Luar biasa sekali Bu Astrid. Dan lanjut lagi Bu, dengan Ibu sosok inspiratif bagi banyak orang. Apakah Ibu punya sosok inspiratif juga untuk Ibu sendiri? Ya tadi saya sampaikan Bapak ya, sudah. Mungkin saya tambahkan lebih lengkap lagi Ibu saya. Karena saya bisa menjadi Astrid Widayani yang sekarang kan karena Bapak Ibu saya. Ibu itu memang ibu rumah tangga biasa, bukan seperti saya. Jadi kalau Ibu ngelihat saya itu bingung. Kok iso kok ngene toh gitu. Kok bisa ke sana kemari, bisa luas itu, bisa fleksibel dan seterusnya. Pada waktu itu kan Ibu hanya ngurusin anak-anak di rumah, ya dampingi Bapak gitu ya. Terus muncullah sosok saya yang saat ini menjadi bagian dari gabungan kebijaksanaannya Bapak, kemudian kesabarannya Ibu, dan saya ditempa dengan perjalanan hidup gitu ya. Jadi Ibu ini yang selalu mengingatkan saya untuk tidak boleh cepat berpuas diri dengan prestasi atau pencapaian yang saya miliki, tidak boleh gampang menyerah jika kita mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan. Bahkan ketika kita menghadapi banyak kejadian-kejadian yang tidak kita duga, kan kehidupan kadang seperti itu ya, tiba-tiba ada perubahan, tiba-tiba ada musibah, kejadian yang tidak kita duga. Ibu yang selalu mengingatkan saya bahwa rezeki sudah di tangan Allah. Kalau kita percaya, misalnya kita merasa tidak mampu, kalau kita ada di situ berarti Allah akan mampukan. Dan banyak motivasi yang lain. Karena kesabaran Ibu lah saya pada akhirnya juga bisa bertahan sampai saat ini. Yang notabene bukan background politik, Bapak Ibu saya bukan orang politik, keluarga saya nggak ada yang orang politik. Untuk kelas politik Solo lumayan berat, tapi alhamdulillah saya cukup sabar untuk menghadapinya semua dan cepat belajar. Ya, luar biasa, dan bisa berdiri di posisi yang sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah dipercaya sebagai ketua DPD partai juga, Mbak. Salah satu partai lagi. Salah satu partai. Dan mungkin ada pesan khusus untuk terakhir ya ini berarti ya? Masih ada satu. Masih ada satu. Untuk pesan Ibu untuk perempuan muda khususnya di Indonesia dan khususnya lagi di Kota Solo. Pertama harus pintar mengenali diri sendiri. Jadi kemampuan self awareness atau mengenali diri sendiri itu
bisa dikatakan sebagai peta ya, atau cara untuk kita bisa menavigasikan kehidupan dengan lebih nyaman. Kadang-kadang muncul stres atau hal-hal yang di luar dugaan itu, banyak orang yang tidak kuat. Ya, seperti halnya kita naik kapal, kita nggak punya kompas, kita nggak bisa menggerakkan arah layar, pada akhirnya kita terombang-ambing dan tenggelam. Ini yang saya nggak ingin untuk anak-anak muda, khususnya generasi perempuan kita. Kita pengen anak-anak muda, generasi perempuan ini harus betul-betul bisa menavigasikan arah kendali, ya, harus paham caranya menyesuaikan layar, harus pegang kompas, harus strong ya dari sisi kemampuan untuk beradaptasi dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menentukan tujuan. Kalaupun Allah belum berkenan, kita harus bisa menyesuaikan dengan cepat. Seperti itu pesan saya. Luar biasa pesannya, untuk mungkin salah satunya juga untuk saya. Iya. Silahkan nanti langsung kontemplasi ya. Dan yang terakhir Ibu, untuk pemirsa FKM TV, mungkin ada pesan khusus dari Bu Astrid, Wakil Wali Kota Solo 2025-2030. Iya. Dengan semangat Kartini ya yang kita bahas hari ini, saya kira perempuan saat ini sudah tidak lagi berbicara tentang perjuangan kesetaraan. Karena kesetaraan saat ini sudah ada di depan mata, maka saya juga mengajak untuk para perempuan, mari bersama-sama kita isi era pembangunan Republik kita yang saat ini sedang belajar dengan kematangan demokrasinya. Kita isi apapun peran kita, tidak hanya di domestik tapi juga di peran publik dengan baik, dengan profesional, dan kita tunjukkan bahwa kita juga bisa bertanggung jawab dengan pilihan kita, baik pekerjaan secara profesional maupun kodrat kita sebagai istri maupun ibu di rumah. Itu saja. Terima kasih Bu Astrid untuk hari ini, luar biasa untuk pemirsa FKM TV. Dan sosok Kartini memang benar-benar ada ya. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat ngobrol-ngobrol banyak, berbincang ya, dan dari A sampai Z dari perjalanan Ibu. Iya, banyak yang ini spill dari buku saya keluar hari ini untuk FKM ya. Spesial berarti ya. Tapi perlu saya sampaikan sedikit nggak apa-apa ya Mbak ya. Ibu. Saya selesai menulis satu buku yang alhamdulillah merupakan perjalanan saya dari sudut pandang kepemimpinan perempuan. Sekali lagi ini tidak harus kita padu-padankan dengan kodrat, karena di situ akan detail sekali saya membedakan bagaimana saya sebagai istri, saya sebagai ibu, saya sebagai pemimpin perempuan, dan proses saya di dunia-dunia baru saya ya. Jadi kalau dikatakan kita kadang-kadang takut, kita ragu, kita masih bingung gitu ya, itu manusiawi. Tapi yang paling penting adalah ketika kita akhirnya bisa menemukan diri kita yang memegang kendalinya, dan kita terus berikhtiar dengan tentunya selalu memanjatkan doa untuk mendapatkan ridhonya. Tidak ada yang tidak mungkin, dan ada satu filosofi dari almarhum Bapak yang saya pegang sampai sekarang. Di atas batu karang pun tumbuhan bisa tumbuh selagi Allah meridhoi. Luar biasa. Ya, untuk bukunya apakah akan segera launching? Ya, ini nanti mungkin kalau tayang sudah launching ya. Hari ini kayak kita ngobrol belum belum launching. Nanti tetap untuk masih nuansa Kartini, jadi masih di bulan April. Nanti segera akan kita launching, bisa didapatkan di toko buku Gramedia terdekat. Mungkin ada diskon khusus untuk ini? Khusus, iya, boleh sekali. Khusus FKM nanti ada spesial harga. Oh ya, siap. Terima kasih banyak Ibu Astrid untuk hari ini, dan pemirsa FKM TV, cukup sekian untuk podcast pada hari ini dengan tema Hari Kartini masa kini ya. Jadi untuk Ibu, saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Nggak ada salah, Mbak. Cukup grogi untuk saya, dan saya mohon pamit. Cukup sekian untuk podcast FKM hari ini. Podcast FKM, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Saya Livivian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.